Infinix Zero 20 dan Note 12 2023 telah diluncurkan di pasar global. Yang pertama adalah penawaran baru, sedangkan yang terakhir adalah versi baru dari Note 12 yang memulai debutnya awal tahun. Dalam waktu dekat ini, Infinix Zero 20 bakal segera dirilis di Indonesia. Bagaimana bocoran spesifikasi dan harganya? Cek lebih lanjut di video berikut ini. Dalam waktu dekat, yaitu 6 Oktober, salah satu vendor smartphone asal Tiongkok, yaitu Infinix Zero 20, akan segera dirilis di Indonesia. Dari tampilan yang sudah ditunjukkan secara resmi, ponsel keluaran baru seri Zero ini begitu memperlihatkan kesan imersif dan memukau dari variasi warna yang begitu cerah. Karena ponsel smartphone ini akan segera rilis. Bagaimana kira-kira bocoran spesifikasi dan juga harganya? Langsung saja, ini dia pembahasannya. Yang pasti, beberapa laporan pada Agustus lalu mengungkap bahwa Infinix Zero 20 sudah mengantongi sertifikat postel dan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian pada Juli lalu. Dengan selfie 60 megapiksel kamera depan dari penerus Zero X juga mendukung beragam fitur mumpuni yang biasa ada di kamera utama. Di antaranya seperti lensa autofocus dan penstabil gambar optical image stabilisasi. Untuk harganya pun ponsel ini akan bisa bersaing dengan Xiaomi dan Realme. Sebelum masuk ke inti pembahasan, tolong klik like dan subscribe. Bantu channel ini selalu berkembang dan update HP baru setiap harinya. Jika dilihat dari desain kameranya, entah kenapa ponsel ini mirip seperti Vivo V25. Warnanya pun mirip dengan HP Vivo V25 dengan warna oranye. Perangkat ini memiliki postur yang bisa dibilang cukup bongsor, dengan dimensi berukuran 164 x 76 x 7,8 mm. Bobotnya juga lumayan dengan berat perangkat sebesar 192 gram, namun demikian dengan bobot dan posturnya, smartphone ini cukup nyaman digunakan, terasa pas saat dipegang. Infinix Zero 20 masih mengusung jack audio 3,5 mm untuk penggunaan headset yang berada bagian bawah perangkat, berdampingan dengan slot USB Type-C. Di sisi kanan perangkat terdapat tombol untuk menaikkan atau menurunkan volume dan mengunci layar. Tombol kunci layar juga dimanfaatkan Infinix untuk menyematkan sensor sidik jari. Sedangkan di sisi berlawanan terdapat slot untuk SIM card dan tambahan memori penyimpanan. Sektor layar jadi salah satu fitur yang diandalkan Infinix Zero 20. Dengan ukuran 6,7 inci, panelnya menggunakan AMOLED yang jelas lebih baik dari sisi kualitas dibanding IPS. Resolusi yang diusungnya yaitu FHD+ atau 1080 x 2400 pixel. Spesifikasi lainnya juga bagus. Ponsel punya color gamut DCI-P3 100% dan kontras rasio 100:1 yang menentukan akurasi dan tingkat ketajaman warna. Untuk kecepatan layar, ponsel ini sebesar 90 Hz dengan touch sampling rate 180 Hz. Menginjak pada bagian lain, kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Infinix Zero 20, di mana dalam soal ini Infinix akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem. Salah satunya yakni chipset garapan MediaTek, yakni MediaTek Helio G99, dengan keunggulan utamanya yakni memaksimalkan aktivitas fotografi, gaming, dan kecerdasan buatan. Dari semua hal keren yang ditawarkan oleh Infinix Zero 20, penggunaan chipset MediaTek Helio G99 memperjelas posisinya di kelas menengah ke bawah. Meski demikian, SoC tersebut dimanufaktur menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer. Sama dengan fabrikasi chipset menengah Snapdragon 695 5G. MediaTek Helio G99 didesain sebagai chipset gaming untuk HP 4G yang diproduksi dengan fabrikasi 6 nanometer TSMC. Hal tersebut membuat chipset ini memiliki efisiensi daya yang jauh lebih baik dibandingkan seri Helio G96 yang menggunakan fabrikasi 12 nanometer. MediaTek menyebutkan bahwa Helio G99 memiliki daya tahan baterai 30% lebih baik untuk bermain game dibandingkan Helio G96. Chip terbaru yang diusung HP Android Infinix series ini memang memiliki keunggulan dalam beberapa aspek. Hanya saja yang paling utama adalah aspek kontrol daya yang sangat maksimal, sehingga membuat konsumsi dayanya menjadi kian hemat. Di harga yang cuma segini, patut disayangkan kenapa Infinix masih pakai chipset kelas bawah. Harusnya Infinix memakai chipset Dimensity, setidaknya varian terendah. Kinerja dari prosesornya ini turut diperbantukan dengan kehadiran RAM 8GB dengan tambahan memori virtual 3GB, serta memori internal 256GB. Infinix juga menyediakan slot memori eksternal yang bisa menampung micro SD hingga 512GB.
Kapasitas RAM ini menurut kami sudah sangat mengakomodir kebutuhan multitasking dengan sangat nyaman. Demikian juga dengan memori internal 256 GB yang kami rasa sudah lebih dari cukup untuk menyimpan aplikasi dan file. Sistem operasinya menjalankan Android 12 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka XOS 12. Pembahasan Infinix Zero 20 masuk ke bagian kamera. Menariknya untuk segi kamera kami bisa anggap istimewa, karena resolusi kamera Infinix Zero 20 sebesar 108 MP yang mengalami peningkatan signifikan dari pendahulunya dan bisa membantai Infinix Zero 5G. Selain kamera utama tadi, Infinix juga memberikan dua kamera pendukung lainnya yang terdiri dari kamera ultrawide 13 MP dan kamera makro sensor 2 MP. Sementara untuk keperluan selfie, Infinix Zero 20 mengakomodir kebutuhan ini melalui kamera 60 MP. Kamera depannya ini juga sudah support OIS camera. Untuk rekaman videonya, kamera Infinix udah support perekaman video hingga 1440 pixel pada 30 fps. Tapi sayang beribu sayang guys, kamera belakang smartphone ini tidak mempunyai fitur OIS. Andaikan punya fitur OIS di kamera belakang smartphone ini akan sempurna untuk dimiliki. Kemudian Infinix Zero 20 juga sudah mendapat kelengkapan fitur konektivitas jarak dekat, yakni seperti koneksi NFC, Bluetooth 5.2, dual speaker dari DTS Teknologi, fingerprint di samping, USB Type-C 3.1, dan USB on the go yang sangat akurat. Sebagai penopang daya, smartphone ini menggendong baterai dengan kapasitas 4500 mAh, dengan menyertakan teknologi pengisian daya 45 Watt. Dari segi baterainya ini kami sangat salut dengan Infinix yang berani memberikan inovasi. Dengan menghadirkan kecepatan charging hingga 45 Watt, tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas bandero atau harga Infinix Zero 20 terbaru. Untuk harganya sendiri, smartphone ini sudah mulai dijual di harga 320 euro, which is literally kalau saya convert ke mata uang rupiah sebesar 4,7 juta rupiah. Perlu kalian catat, harga tersebut merupakan harga Eropa karena kita tidak tinggal di Eropa. Akan ada kemungkinan besar masuk pasar Indonesia, harganya bisa lebih murah 1-2 jutaan. Smartphone ini kemungkinan 100% bakal tiba di pasar Indonesia. HP ini di Indonesia sudah rilis 6 Oktober 2022. Untuk tanggal 5 Oktober, smartphone ini baru bakal dirilis ke global di negara Eropa. Jika tanggal 6 Oktober ponsel ini dijual 3 jutaan di Indonesia, kami bisa pastikan ponsel masih layak beli. Tapi jika dihargai 4 jutaan, mending di skip aja, cari brand lain yang sudah support 5G. Oke, itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi lengkap dari HP baru yang akan dirilis, yakni Infinix Zero 20. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.